Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Sampurna. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman 3, yaitu membuat aplikasi sederhana dengan tampilan GUI menggunakan BlueJ. Langsung saja. Jadi ini adalah aplikasi yang saya buat, yaitu menu ATM Bank. Ini adalah halaman loginnya. Lalu login. Jadi program saya cukup simpel. Isinya tembang berisi menu cek saldo, simpan, transfer, dan tarik. Jadi untuk pertama ini cek saldo ya. Ini saldonya masih kosong. Kita masukkan dulu. Simpan 4.000. Ini ada menu transfer. Masukkan penerimanya, misal kita, dan angka yang mau kita kirim. Misal 50.000. Nah, sudah ditransfer, ini saldo utamanya udah berkurang, dan ini ada tombol clear untuk mengosongkan kolom yang dibuat di sini ya. Di sini kosong, tapi jika kita cek saldo lagi akan tampil lagi. Dan menu tarik untuk menarik saldo. Ya, saldonya habis. Dan ini adalah tombol untuk menusuk aplikasi kita. Kita aja saya jelaskan isi dari programnya. Ini yang kita ada import Java WT dan string. Ini berfungsi untuk mengimpor data yang diperlukan Java untuk membuat program berbasis GUI ya. Lalu public class, login page, public class, ini berarti program kita bisa diakses secara luas ya. Tidak terbatas pada satu kelas. Nah, ini untuk extend Java Swing Frame, JFrame. Ini dimaksudkan untuk mewakili bingkai atau jendela utama ya. Halaman login dalam aplikasi antarmuka pengguna grafis GUI berbasis Swing. Lalu ini kita mendeklarasikan variabel, ada button, label, text field, dan password field. Lalu di public login page, kita menginisialisasi komponen dan mengatur tata letaknya. Yang ini di settle title adalah untuk mengatur ini ya, judul dari frame ya. Sini nah, ini ya, login ATM. Dan ini untuk mengatur ukuran bingkainya. Dan ini juga mirip-mirip sebenarnya. Ada content pen, set preferred size untuk mengatur ukuran bingkainya juga. Cuma untuk content pen ini lebih mirip kayak kanvas gitu ya. Kalau ini kan bingkainya gitu. Ini bingkainya. Selanjutnya ini login button ya. Kita membuat sebuah login button dengan nama login BTN. Di sini set bounds. Ini fungsinya untuk mengatur ukuran dan tata letak dari buttonnya. Yang ini ya. Jadi yang pertama adalah untuk mengatur posisi secara vertikal. Yang kedua di sini untuk mengatur posisi secara horizontal. Yang ketiga ini adalah untuk mengatur lebar, dan terakhir untuk mengatur tinggi. Selanjutnya set enable adalah untuk mengaktifkan fungsinya.
Jadi supaya bisa diklik gitu ya. Terus set font untuk mengatur gaya fontnya. Di sini saya pakai font sans serif. Dan ini adalah untuk mengatur gaya fontnya. Jadi ini bisa diubah jadi italic atau bold gitu ya. Dan yang ini adalah mengatur ukuran fontnya. Lalu set text untuk memasukkan teks. Ini login ya teksnya. Lalu untuk menampilkan tombolnya ya. Jadi kalau di setnya false nanti dia nggak akan tampil ini. Lalu ini action listener digunakan untuk menangani peristiwa yang dipicu oleh interaksi pengguna dengan komponen GUI. Jadi nanti ini bakalan merekam ketika user melakukan interaksi seperti diklik gitu ya. Sisanya sih sama aja, ini mirip-mirip kayak tadi. Yang ini untuk label ya, label selamat datang, ATM, silahkan login ya, sama-sama mirip fungsinya. Lalu ini text field ini khusus buat menginputkan teks ya, kolom teks membuat kolom teks seperti ini ya. Dan yang ini G password, isinya mirip-mirip kayak text field, cuma bedanya ini karena khusus password, ini dilengkapi set echo card. Ini saya set bintang, jadi ketika dimasukin passwordnya ini berubah jadi bintang-bintang ya. Sedangkan untuk text field biasa tidak. Lalu ini adalah untuk menambahkan komponen ke dalam konten pen dalam panel. Dan ini adalah untuk menambahkannya ke dalam frame. Jadi konten pen ini ibaratnya kanvas ya. Sedangkan ini adalah untuk bingkainya, yaitu Java Swing Frame ini adalah bingkai dan konten pen adalah kanvasnya. Ini menambahkan tadi menu-menu yang kita buat ke dalam kanvas, lalu setelah itu kanvasnya kita pasang ke dalam bingkai atau frame. Selanjutnya adalah sistem loginnya. Jadi ini si listener untuk menjalankan fungsi setelah login button diklik. Begitu login button diklik akan menjalankan perintah if. Jadi jika username dan passwordnya sesuai dengan yang ada di sini, admin, ini akan langsung menjalankan perintah untuk membuka menu ATM ya. Menu ATM, menu utama yang tadi ya. Setelah itu dijalankan di menu ini, di titik dispose, ini berfungsi untuk menutup program yang sedang berjalan ini ya. Jadi begitu kita klik login dan ini benar keduanya, username passwordnya akan membuka sekaligus menutup menu login page. Membuka menu ATM dan menutup login page. Jika gagal, ini akan menampilkan menu pop-up ya. Contohnya kita salah. Nah, menu pop-up dialog message seperti ini ya. Tuliskan password salah, silahkan coba lagi. Dan request fokus ini untuk begitu salah. Nah, ini langsung ini ya, cursornya langsung ada di sini. Ini juga sama, jika username salah akan membuatnya kosong kembali. Contoh. Nah, kosong dua-duanya dan cursornya langsung fokus di username. Nah, ini untuk menjalankan program utamanya. Perintah untuk menjalankan program utama.
Selanjutnya menu ATM, menu utamanya. Ini sama ya, import Java WT, assembly class, iframe. Ini sama aja nih, cuma lebih singkat aja, singkatan. Sama kayak Java Swing iframe. Deklarasi variabel. Dan ini kita buat variabel hasil dengan tipe data double, answer dengan tipe data string, saldo tipe data double juga, dan masukan adalah integer. Ini sama ya, tadi untuk mengatur frame, ukuran frame ya, ukuran frame dan data. Button ini mirip sama kita di ini action listener-nya. Kita langsung saja ke program utamanya. Main. Ini langsung terbuka. Oh ya, ini kan kalau yang ini langsung di tengah ya. Nah, ini di tengah itu karena ini. Nah, kalau kita pakai ini, otomatis nanti halamannya berada di tengah. Sama kayak tadi nambahin ke panel, lalu ditambahin ke frame. Nah, ini set default close operation. Ini fungsinya, jadi ketika program kita di close atau ditutup, ini memerintahkan untuk menutup semua program. Jadi ketika di close, programnya harus berhenti. Ini yang merintahinnya. Lalu pack ini buat memasukin pengaturan ini ya, pengaturan konten band, mengatur ukuran kanvas bingkainya dalam bingkai. Ini diperintahkan untuk menjadi terlihat ya. Kalau di false nanti dia nggak bakalan tampil. Ini program button yang pertama untuk mengecek saldo. Begitu tombol cek saldo diklik ya, ini akan menampilkan pesan saldo saat ini dan isi saldonya. Dan ini answer berisi ini ya, saldo yang sudah diformat menjadi string. Lalu ini digunakan untuk menampilkan nilai sebagai mata uang dengan dua tempat desimal. Lalu ini menampilkan answer ke kolom jtxt tampilannya. Ini yang ini. Jadi nanti variabel answer ini akan menampilkan isinya di dalam kolom ini. Jadi bisa cek saldo. Nah, ini ya. Selanjutnya tombol simpan dimasukkan. Nah, ini untuk menciptakan pop-up message yang bisa di-input ya. Jadi kita masukkan angka 50.000. Otomatis tersimpan. Jadi ini cara kerjanya yaitu begitu tadi kita inputkan, angka yang tadi akan masuk ke variabel masukan ini. Lalu di sini hasil isinya berasal dari saldo ditambah masukan.
Jadi jika sebelumnya tadi sudah ada saldonya akan ditambah oleh yang kita input. Lalu ditampilkan lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah tombol transfer ya. Di sini ada variabel string nama untuk nama penerima. Lalu variabel masukan juga untuk memasukkan angka yang mau dikirim. Dan ini ada if-nya ya. Jadi jika saldonya kurang dari yang kita input, akan menampilkan pesan maaf saldonya kurang dan menyuruh untuk menambahkan saldo rekening terlebih dahulu. Setelah itu programnya akan exit ya, tertutup. Nah, jika saldonya ada, akan menjalankan ya saldonya dikurang dari yang kita input tadi. Lalu dimasukkan ke variabel hasil. Variabel hasil ini dimasukkan ke saldo lagi, lalu ditampilkan ke dalam ini kolom ini, dan juga pop-up text. Contohnya ya, nama penerima sama bintang dan angka yang mau dikirim. Itu ya, saldonya tersedia. Jika saldonya kurang, misal menampilkan pesan baik lanjut, tidak, suruh tambah saldo rekening, lalu programnya di close. Dan tombol button tarik ya, ini mirip-mirip aja sebenarnya kayak transfer tadi, cuma bedanya nggak ada penerimanya. Soalnya kalau narik kan kita sendiri. Sama aja, ini programnya saldo dikurang dari yang kita input lalu ditampilkan kembali. Lalu ini button dispose, button keluar ya. Jadi begitu kita klik keluar, nanti programnya bakalan otomatis tertutup dengan fungsi dispose. Fungsinya untuk menutup program. Lalu button clear ini untuk mengosongkan kolom saldo di sini ya. Misal di sini kosong lah. Kita klik, ada sinyal. Dan ini untuk menjalankan program utamanya. Jadi semua yang ada di atas tadi akan dijalankan oleh ini. Jadi itu saja presentasi saya untuk program menu bank simple ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah atau kekurangan pada saat presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.